Bis Rapid Transit milik pemerintah Kota Banjarmasin sejak diluncurkan hingga akhir tahun 2024 tetap akan digratiskan. Bis berwarna hijau yang menjadi salah satu roda transportasi ini akan selalu mengitari 5 kecamatan sesuai dengan koridornya dari pukul 6 pagi sampai 6 sore waktu Indonesia Tengah. Bis Rapid Transit ini bertujuan untuk mengalihkan warga pengguna kendaraan roda 2 supaya menggunakan alat transportasi kota ini agar mengurangi kemacetan. Bus Rapid Transit milik pemerintah Kota Banjarmasin sejak diluncurkan hingga akhir tahun 2024 tetap akan digratiskan. Bus berwarna hijau yang menjadi salah satu moda transportasi ini akan selalu mengitari 5 kecamatan sesuai dengan koridornya dari pukul 6.00 sampai dengan 18.00 WITA. PLT, Kepala Dinas Perhubungan Banjarmasin Slamet Begjo atau Kuni Prima TV jelang tengah hari Jumat 25 Februari 2022 memadahkan, bus Rapid Transit ini bertujuan untuk mengalihkan warga pengguna kendaraan roda 2 supaya menggunakan alat transportasi kota ini untuk mengurangi kemacetan. Mengalihkan warga untuk menggunakan BRT ini, ujar Slamet Begjo, kadalah mudah, tentunya memerlukan waktu nang lawas, sehingga masih digratiskan hingga tahun 2024 mendatang. Pemerintah kota pun akan terus mensubsidi BRT ini mulai dari membayar gaji supir, perawatan hingga penggunanya hingga nantinya ada kebijakan baru. Slamet Begjo pun mengakui bila kehadiran bus Rapid Transit ini masih kurang membuming ke tengah warga sehingga kedepannya akan ada launching BTSku dengan menghadirkan koridor baru yang langsung akan disosialisasikan ke warga. Kebijakan pimpinan sampai periode kedua masih gratis. Tahun ini masih gratis. Sampai 2023 kah? Sampai 2024 masih gratis. berarti itu disubsidi terus Pak ya? Disubsidi oleh pemerintah. Slamet Begjo menyatakan pemerintah kota pada tahun 2023 mendatang akan kembali menambah bus Rapid Transit sebanyak 8 unit yang diikuti dengan penambahan koridor baru, sehingga jumlahnya sebanyak 20 unit yang kedepannya sudah bisa melayani warga yang berada di kawasan kota Seribu Sungai ini. Cukup sebesar tadi karena ini biaya operasional masih full pemerintah kota dari PTM membayar menggaji supir, pemeliharanya itu cukup banyak untuk 1 tahun. Evaluasinya berapa tahunnya? Kalau memang masih sepi aja dibiarkan sementara anggaran ada pengurangan armadanya untuk ini kan tambah. Kalau itu pengurangan, bagaimana kita membisai masyarakat untuk bisa membuat atau beralih ke angkutan umum. Slamet Begjo menambahkan, ke depan dengan hadirnya aplikasi di handphone, maka pengguna bus Rapid Transit akan lebih mudah lagi dalam menggunakan moda transportasi kota berwarna hijau ini. Hanya kurang tahu persisnya, Lebih Besar malah, tapi promosinya kayaknya kurang. Promosinya yang kami akui kurang, makanya nanti akan di launching dengan BTSku. Bisa masuk aplikasi, dia mau ke mana, halte mana yang terparah bisa dimonitor.